Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini, tepatnya malam 17 Ramadan, hampir seluruh umat Islam mengadakan peringatan nuzulul Quran. Satu peringatan yang menjadi pedoman hidup, karena nuzul Quran ini kalau lahir kepada seseorang, maka dia menjadi suci dengan Al-Quran. Kalau dia ditempel ke dinding-dinding jadi suci, dia ditempel di kertas jadi suci. Ini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada Al-Quran nempel di dada dan ruh kita jadi suci. Nah, itu bedanya dengan tulisan yang lain, dengan perkataan yang lain, dengan kalam yang lain. Maka ini peristiwa yang sangat mulia, luar biasa. Terserah perbedaannya, apakah malam 17 Ramadan atau malam 24 Ramadan. Masih banyak, kira-kira ada 10 khilafiyah. Tetapi kita tidak bahas khilafiyah, karena judul yang diberi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk sukses dalam kehidupan ini. Pertama, untuk ngingetin sejarah dulu, bahwa Al-Quran diturunkan berproses. Pertama, turunnya Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Lauh artinya satu ruangan, satu tempat. Mahfud artinya yang dijaga, tidak sembarang boleh masuk. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW sebelum dilahirkan, itu jin boleh ngintip langit, iblis boleh ngintip. Maka dibuat satu ruangan bernama Lauh Mahfuz, tidak bisa lagi ngintip. Oleh karenanya ini ruangan yang dijaga. Ada dua khilafiyah tauhid. Satu mengatakan Quran bukan makhluk, yang kedua mengatakan Quran makhluk. Kita tidak usah yang berat-berat, karena nampaknya sempoyongan ya habis bukanya. Yang enteng-enteng saja. Bagaimana kemudian turun dari Lauhul Mahfuz, berikutnya turun ke Baitul Izzah. Bait artinya rumah, Izzah rumah kemuliaan. Kenapa mulia? Karena dihuni oleh orang yang mulia. Siapa penghuni Baitul Izzah? Yang disebut alam Jabarut, alam Malakut. Ini yang disebut alam langit, tapi langit dunia, yaitu di para malaikat berada di atas sana. Pada saat turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, sempurna 30 juz. Tidak ada yang pakai bertahap, kontan, tidak kredit. Langsung 30 juz, dan urutannya persis dengan mushaf yang ada. Beda sama nanti turun dari Baitul Izzah ke buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fase berikutnya turun ke bumi Allah. Ada dua pendapat. Satu riwayat Al-Imam At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Yang kedua, kitab Tafsirul Quranil Azim karya Syekh Ibn Katsir, yang mengatakan dua khilafiyah ini. Satu, Quran turun pertama kali ke bumi bukan di Gua Hira, tapi di saat perang Badar.
di saat perang Badar, dan itu terjadi malam 17 Ramadan. Yang kedua, bahwa Quran turun ke langit ke bumi ini di Gua Hira, surah Al-Alaq, yang ini populer kita pahami, diterima oleh Allah, diterima oleh Rasulullah SAW. Itu dua khilafiyah. Tapi apapun itu, kita tidak bahas khilafiyahnya. Kita mau bahas apakah Al-Quran ini jadi pedoman dan menjadi sukses bagi kita dalam hidup dan kehidupan. Ada dua ayat, karena saya diberitahu panitia kurang lebih 15 menit saja Ustaz. 15 menit ini kalau istirahat cani masa ngambel peng, ndak ada apa-apanya. Judul aja ndak sempat. Pedoman apa itu pedoman, nuzul apa itu nuzul, pedoman apa itu pedoman, sukses apa itu sukses, hidup apa itu hidup. Itu aja 4 jam. Ini dikasih waktu 15 menit. Mudah-mudahan ada perubahan sampai subuh. Amin. Mulai makiyang ngawainya. Apa itu? Yang pertama kita baca di awal rukun muqaddimah tadi. Kata Allah, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzi la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Bahwa Al-Quran kalau dibaca, sama-sama dibacain. Kalau dibaca pakai ruh, bukan yang medepet cepat super kilat itu. Ada orang ngejar nguber khatam di Ramadan, bacaannya ngalahin Hafiz, bacaannya ngalahin Nabi 50 ayat 5 menit 10 menit. Itu yang diijtihad, dikonversi oleh ulama kita menjadi imsak menuju solat subuh ketika Ramadan. Itu Nabi 50 ayat 10 menit. Ini ada orang khatam 10 menit. Nauzubillah. Ngalahin Nabi. Pasti bacanya ndak pakai ruh. Kalau baca pakai ruh, dia menghayati bacaan itu sekalipun belum ngerti artinya. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzi la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ini pedoman, ini kunci sukses hidup. Kalaulah kita baca Quran dengan ruh, tafsirnya dengan ruh. Kalau baca pakai ruh, maka dia akan jadi pedoman. Tidak bisa diseret oleh jin, tidak bisa diseret oleh syaitan, tidak bisa diseret oleh makhluk yang zalim untuk selingkuh ruhnya dari Allah. Kalau baca pakai ruh. Tapi kalau baca pakai mulut saja, ini ayat yang berikutnya, surah Al-A'raf ayat 204. Apa bunyinya? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ada orang baca Quran pakai mulut, dengar dari kiai, dengar dari tengku, oh Quran jadi syifa wa rahmah, Quran jadi obat, jadi rahmat. Kalau kau baca, jin minggir, penyakit sembuh, kesusahan hilang. Tapi baca pakai mulut, boro-boro hilang, malah yang baca jadi jin. Kenapa? Pakai mulut. Apa sih makna la'allakum turhamun? La'allakum itu tidak pasti. La'allakum itu kadang dapat, kadang enggak. Itu lo arti la'allakum. Jadi kalau kita nguber khatam lalu tidak pikir panjang, bahkan mohon maaf, kira-kira diomongin tersinggung enggak ini? Ibu bapak kalau diomongin tersinggung enggak? Ini pada tidur semua apa bagaimana ini? Kalau saya omongkan tersinggung enggak nih? Ada orang sholat tarawih 23 rakaat,
Saya tidak cerita di sinilah, takut tersinggung, saya susah pulang ntar. Saya cerita di Jawa saja. Ada orang tarawih 23 rakaat 5 menit. 5 menit. Oh, bacaannya murattal. Murattalnya kalau diikuti oleh umur yang 60 tahun kira-kira mati di jalan dah. Oh, luar biasa, super kilat. Tumakninah hilang, harokat hilang, ketukan dalam ilmu tajwid hilang. Dia baca pakai mulut, apa yang dia dapat? Tidak dapat apa-apa. Sebab kalimatnya la'allakum turhamun. Kadang dapat, kadang enggak. Kau baca untuk penyakit, kadang sembuh, kadang enggak. Kau baca ngucir setan, kadang hilang, kadang enggak. Kenapa? Karena bacanya pakai mulut. Kalau pakai mulut itu setan lebih khatam, jin lebih hafal. Siapa bilang jin gak bisa baca Quran? Bisa, lebih hebat bahkan. Iblis itu orang tertinggi, jabatan tertinggi di sorga sebelum Adam diciptakan. Dia lebih khatam itu kok. Maka pembedanya, mau jadi pedoman, mau jadi kunci sukses hidup, bacalah pakai ruh. Bagaimana baca pakai ruh? Mau tidak mau kita harus ta'allamal Quran. Kita harus paham, kita harus mengkaji Al-Quran. Tadarus, tafakkur, tadabbur li khalqillah. Maka dia baru membekas, dia baru menjadi hijabam masturo, kunci sukses dalam hidup yang pertama. Ini masih ada waktu, masih dikit lagi. Yang kedua, kemudian kunci sukses jadi pedoman. InsyaAllah hafal nih ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran memang datang jadi petunjuk. Tidak semua orang dapat petunjuk, tidak semua orang. Memang Al-Quran untuk semua, tapi yang dapat tidak semua. Analogi saja, ada pabrik bikin mobil Toyota. Ini mohon maaf nyebut merek, kode etik kelanggar nih. Nyebut merek gak apa-apa, untuk kias yang sempurna. Nerbitin, menciptakan satu mobil dengan petunjuk. Dia bikin buku tidak khusus bagi pembeli saja. Dia beri buku ini untuk semua. Bapak Ibu, ini mobil keluaran terbaru. Kalau mau pakai tidak pakai manual, ini matic misal. Cara menggunakannya centuh ini, pencet sana, injak sini. Boleh. Tapi yang pakai, yang dapat, yang beli. Niat pabrik ciptain buat semua, tapi yang dapat, yang beli saja. Nah sama Al-Quran buat semua memang, tapi tidak semua dapat. Yang baca dan yang pelajari saja. Bagi yang menjadi pedoman, yang baca, yang mengkaji. Kalau yang enggak, yang tidak dapat petunjuk. Hudal linnas wa bayyinat. Dia jadi petunjuk, jadi penerang. Ketika dia gelap jadi terang kalau dia baca, kalau dia pelajari. Kalau enggak, ia gelap terus. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Syarat orang menjadi sukses dengan pedoman yang dipegang Al-Quran adalah yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat di awal yang disebut dengan Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Ikuti channel dakwah Masjid At-Taqwa Kota Cane, subscribe dan like channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane. Insyaallah kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.